Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla semata yang telah memberikan kepada kita semua keselamatan, telah menitipkan kepada kita semua, menunjuki kita semua dengan taufik serta hidayahnya. Dan Allah masih memberikan kepada kita semua berupa kenikmatan iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat untuk bertolabul ilmi, nikmat untuk bertemu kembali di kajian Sirah Nabi SAW. Dan tentu saja Allah karuniakan kepada kita semua nikmat yang begitu luas, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tak terhingga, sehingga tidak ada satupun manusia yang dapat melukiskan, menuliskan nikmat-nikmat tersebut. Oleh karenanya, sebagai salah satu kewajiban seorang muslim, yakni untuk mensyukur nikmat tersebut, salah satunya dengan menghadiri kajian ilmu syar'i di hari Senin, kajian untuk sama-sama mempelajari kembali sirah Nabi SAW. Salawat serta salam, tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudah kita, manusia yang paling mulia, manusia yang agung sepanjang masa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di majelis Bumiku Mengaji. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di hari ke-30 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, ataupun juga bertepatan dengan tanggal 22 September 2025. Alhamdulillah atas izin Allah kita bersama bertemu kembali dalam kondisi daring, dan Masya Allah kita diberikan keteguhan keistiqomahan hingga detik ini mengkaji kitab Sirah Nabi SAW, yakni kitab Al-Lulu Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Makmun. Di mana pada malam hari ini insya Allah kita akan menyimak tentang makar orang-orang munafik terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibni Abdillah. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insya Allah untuk kajian akan kita mulai, dan Alhamdulillah Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala telah hadir bersama kita, dan kita persiapkan kembali untuk kajian kita pada malam hari ini dengan catatan-catatan kita agar dapat memurojaah sekaligus juga menambah eh, wawasan kepada kita semua agar dapat kita ceritakan sampaikan kepada seluruh keluarga kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Kang Z. Dikit lagi Oh iya nanti. silakan Ustaz. Nah, Tafadhol. dikit lagi. Setengah menit lagi insya Allah. Baik. Baik jemaah sekalian sambil menunggu Oke, siap. kesiapan Ustazuna. Oh Alhamdulillah. udah siap ya. Alhamdulillah. Sudah siap. Baik. Sehat Ustaz, Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah bisa walafiat. Antum sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah anak keluarga sehat semuanya. Alhamdulillah Ustaz. Bismillah. Masya Alhamdulillah. Allah, em, kita sudah masuk ke pukul 20 lebih 6. Tanpa berpanjang Ya. lebar, kita mengefektifkan waktu yang tersedia, dan kami siap menyimak kajian tentang makarnya orang-orang munafik terhadap Muhammad SAW. Tafadhol ya Ustaz Barakallahu fiik. Nah, Allah yabarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan pujian yang untuk Allah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang begitu besar rahmat dan karunia-Nya bagi kita semuanya, yang menunjukkan kepada kita
kemuliaan dan keagungannya di dalam syariat Islam yang begitu hebat dan luar biasa. Dan kita mengkaji salah satu mukjizat besar yang ada di dalam dinul Islam, yaitu sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena antum melihat saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak akan mendapati sosok ya seseorang, seorang pribadi yang begitu detail dikaji perjalanan hidupnya, dipelajari segala sikap-sikapnya dan gerak-geriknya, bahkan diamnya, bahkan lirikannya, itu pun dipelajari dan dikaji dan dicatat dengan sangat rapi dan detail di dalam suatu rekaman data yang sangat lengkap, dan bahkan itu menjadi sebuah ilmu tersendiri di dalam dinul Islam, ya ilmu hadis. Tidak ada sosok yang seperti ini seperti Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana indahnya agama ini, bahwa antum ikhwatal iman, kita sebagai seorang muslim, kita diperintah dengan sejumlah perintah, kita dilarang dengan sejumlah larangan. Namun bisa dibayangkan apa jadinya jika setiap ajaran-ajaran itu yang diajarkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW, itu kita tidak memiliki suri toladan untuk hal ini. Kita tidak memiliki contoh untuk itu. Apa jadinya bagi kita semuanya? Kita hanya menganggap itu sebagai sebuah normatif-normatif belaka. Kita hanya mengatakan itu kan cuma normatif saja. Itu tidak implemented, itu tidak bisa dijalankan, itu tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sesuatu yang bagi kita sesuatu yang mustahil bahkan bagi sebagian orang untuk misalnya diajarkan untuk harus berkata baik kepada sesama, kepada semuanya, bersikap baik kepada musuh dan yang semisalnya. Ini semua ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Tapi kemudian antum melihat bagaimana kita bisa mendapatkan hal itu pada diri seorang suri teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka mengkaji sirah itu sangat berpengaruh terhadap meningkatnya keimanan seseorang. Sangat berpengaruh di dalam hal tersebut. Karena di dalam dia mengkaji sirah, dia akan semakin mengokohkan keislaman dan keimanannya. Membuat dia lebih sadar akan kemuliaan agama ini. Membuat dia semakin menyadari subhanallah, Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran, yang mensyariatkan syariat Islam, yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah, masih pembahasan kita pada peristiwa perang Tabuk yang dikenal dengan Ghazwah Tabuk atau Ghazwatul Usra, ya, perang yang penuh dengan kesusahan dan permasalahan. Karena begitu susahnya perjalanan peperangan ini. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah, di sini kita akan melihat juga bahwa orang-orang munafik, walaupun ini dalam konteks jaisul usra, tentara yang penuh dengan kesusahan, penuh dengan berat dan tidak ringan perjalanan itu, ternyata mereka pun ada di jajaran barisan tentara Nabi kita Muhammad SAW. Ada di dalam barisan tentara Nabi kita Muhammad SAW. Dan di dalam perjalanan pulang ini, ikhwatal iman, ada kurang lebih 12 orang. Ya, dalam sejumlah riwayat ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 15, di bagian riwayat mengatakan 15 orang. Yang mereka, orang-orang ini berusaha untuk membuat makar terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Upaya mereka adalah ingin melemparkan Nabi ke satu lembah atau jurang dan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah SAW dari mereka. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim dari Abu Tufail radhiyallahu an, beliau mengatakan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam balik dari Tabuk, ya, dan beliau menyampaikan, ada seorang penyuluh menyampaikan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha al-aqabah
fala ya'khudha ahadun. Ya. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin ke satu dataran tinggi dan Nabi SAW meminta supaya tidak ada yang mengikutinya. Nah, di sini Nabi SAW didampingi oleh beberapa orang sahabat. Ya, beliau bersama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an dan kemudian juga Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Namun dalam kondisi yang seperti ini, ada sejumlah penunggang kuda dengan menutup wajah-wajah mereka, mulassam, ya, dengan hanya terlihat matanya saja. 12 orang kurang lebih, ya. Mereka menyerbu Ammar bin Yasir pertama kali. Ya, mereka mengepung Ammar bin Yasir. Dan setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Ammar memukuli wajah-wajah orang-orang tersebut. Ya. Dan kemudian Nabi SAW berkata kepada Ammar, qad cukup biar saya menghadapi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Nabi SAW pun turun dari kendaraan beliau. Nah, ketika Nabi SAW turun dari kendaraannya dan kemudian Ammar mundur, nah di situ mereka pun tidak sanggup menghadapi Nabi SAW dan mereka pergi. Nah, ikhwatal iman. Di situ Nabi SAW bertanya, ya Ammar, hal araftal qaum? Wahai Ammar, kau kenal nggak dengan mereka ini siapa? Dan kemudian kata Ammar, ya Rasulullah, mereka semua menutup wajahnya. Saya tidak mengetahui mereka. Hal tadri ma aradu? Kata Nabi SAW, kamu tahu mereka mau apa? Apa yang mereka inginkan? Maka Ammar mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aradu an yanfiru bi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam afayatrahu. Mereka ingin menculik Nabi, ya, dan membuang beliau. Ya, ingin menculik aku dan ingin menculik dan membuangku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aradu an yazhamu Rasulullah fil aqabah fayulquhu minha. Mereka ingin mendesak Nabi SAW di dataran tinggi itu dan ingin membuang Nabi, mendorong Nabi SAW darinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam Sahih Muslim dari Abu Tufail radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa antara salah seorang di antara mereka itu dan Hudzaifah radhiyallahu an ini ketika Hudzaifah ditanya oleh sebagian sahabat, ya, ketika mereka sudah sampai di kota Madinah, ditanya, wahai Hudzaifah, unsyiduka billahi, kam kana ashabul aqabah. Wahai Hudzaifah, berapa jumlah mereka? Ya, berapa jumlah mereka yang ingin mengepung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan upaya untuk menculik atau membuang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Hudzaifah mengatakan, kunna nukhbiru annahum arba'at asyar. Fa in kuntu minhum faqad kana al-qawmu khamsata asyar. Khamsata asyar. Kata Hudzaifah, kalau saya hitung mereka saja, ada 14-an orang. Kalau saya hitung di antara saya, termasuk di antara mereka, artinya saya hitung juga diriku, maka ada 15-an orang. Wa ashhadu billah anna 12 minhum harbun lillahi wa li rasulihi fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Dan aku bersaksi, aku mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala bahwa 12 di antara mereka adalah musuh Allah. Ya, musuh Allah, musuh Rasulnya di kehidupan dunia dan kehidupan nanti ketika manusia dipersaksikan pada hari kiamat. Wa'adra salat. Dan karena 12 mereka dan 13 tidak termasuk mereka. Dan kemudian mereka mengatakan, ma sami'na munadi Rasulullah SAW wa la alimna bima aradal qaum. Dan kami tidak mengetahui, ya, dan kami tidak mengetahui apa yang mereka inginkan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di surat At-Taubah ayat 74, wa hammu bima lam yanal. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang peristiwa ini, dan mereka berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak bisa mencapai keinginan mereka itu. Ya, mereka ingin melemparkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam jurang. Ya, namun mereka tidak berhasil untuk melakukan hal tersebut. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam perjalanan ini
Ada dialog antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan salah seorang sahabat yang bernama Abu Ruhm al-Ghifari radhiyallahu. Ya, dialog ini terkait dengan orang-orang yang tidak ikut perang dalam peristiwa perang Tabuk. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang dhaif dari Abu Ruhm al-Ghifari radhiyallahu. Beliau menyampaikan, saya berperang bersama Nabi SAW perang Tabuk, ya. Dan ketika arah pulang di Sabtu malam, saya pun berjalan dekat Nabi SAW dan kemudian aku mengalami ngantuk yang berat, ya. Dan aku menjaga supaya terbangun, ya. Kadang tertidur kemudian terbangun seperti itu. Dan sampai kendaraanku mendekati kendaraan ontaku atau kudaku mendekati kendaraan Nabi SAW. Aku takut, ya, kalau mendekatinya, ya aku takut bahwa nanti eh, di atas onta itu, ya, ada dudukan, ya, dudukan onta itu yang terbuat dari kayu. Beliau khawatir jangan sampai eh, kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena dengan dudukan ontaku, kata dia, ya, tersangkut di sana. Saya khawatir seperti itu. Sampai di waktu malam aku tertidur, ya, sehingga sampai kendaraanku ontaku ini bergeseran dengan bersinggungan dengan onta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhimpit dengan kayu dudukan kuda ontanya Abu Ruhm radhiyallahu anhu, ya, sehingga itu mengenai kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau tidak bangun, ya, namun beliau tidak bangun dan beliau hanya mengatakan has, ya, untuk dan kayak menyingkirkan gitu. Maka di situ aku terbangun. Dan kemudian aku mengatakan, Istaghfirli ya Rasulullah. Ya, mohonkan ampun untukku wahai Rasulullah. Di sini beliau merasa bersalah. Padahal beliau sendiri tertidur tidak sengaja. Kata Nabi, sir, sudah jalan saja nggak masalah. Maka di situ Nabi SAW bertanya kepada aku tentang sejumlah orang yang tidak hadir pada peristiwa perang Tabuk ini, ya, yang tidak hadir dari suku Ghifar. Karena Abu Ruhm ini Al-Ghifari, ya, dari suku Ghifar. Nabi SAW bertanya, ma fa'alan nafrul humru as-sitat, kata Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang uh, merah kecoklatan ini, yang rambutnya keriting itu, kata Nabi SAW. Nabi SAW bertanya tentang orang-orang dari kaumnya, ya, dari kaumnya Abu Ruham yang mereka tidak berangkat perang Tabuk ini. Maka aku menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa orang itu tidak ikut di dalam peperangan. Ditanya lagi oleh Nabi, ma fa'alan nafrus sudul jihad. Yang adapun orang yang rambutnya keriting dan orang yang hitam itu, al-qitatu awal qisar alladzi lahum na'amun bi syabakati syarkhin, yang dia itu orang-orangnya agak pendek dan kemudian memiliki kendaraan, memiliki sejumlah onta yang ditaruh di satu tempat, ya, syabakah syarh. Ditanya oleh Nabi SAW. Maka aku sebutkan, ya, bahwa di antara Bani Ghifar yang tidak berangkat, ya, yang tidak ikut berangkat di dalam peperangan ini. Sampai aku menyebutkan sejumlah orang dari suku Aslam, ya. Dan aku pun mengatakan, ya Rasulullah, ulaika rahtun min Aslam, qad takhalluf. Ya, bukan cuma dari suku Ghifar ya Rasulullah. Ada sejumlah orang dari suku Aslam juga tidak ikut berangkat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Fama yamna'u ulaika hina takhallafa ahaduhum an yahmila ala ba'di ibilihim ra'an nashitan fi sabilillah. Inna a'azza ahli alayya an yatakhallafa anni al-muhajiruna wal ansar wa aslam wa ghifar." Ya, yang menghalangi mereka untuk tidak berangkat adalah karena kekhawatiran mereka jika kendaraan mereka atau onta mereka itu ditunggangi oleh seorang pemberani di medan perang. Artinya itu mengancam atau membahayakan keselamatan onta-onta mereka. Dan sesungguhnya orang yang paling berat bagiku jika mereka tidak ikut berangkat di dalam perjalanan jihad ini adalah muhajirin, al-ansar, suku Aslam dan suku Ghifar. Kata Nabi SAW. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana Nabi SAW begitu mencintai muhajirin wal ansar. Begitu Nabi SAW memperhatikan mereka. Bahwa
cintanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, di antaranya adalah beliau tunjukkan dengan bentuk berharapnya keberadaan dan kehadiran mereka bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap fase-fase suka maupun duka. Di saat-saat jihad, seperti contohnya di dalam perang Tabuk, Nabi SAW berharap mereka hadir bersama beliau. Ini di antara bentuk kecintaan Nabi SAW adalah ikut menyertakan mereka di dalam hal-hal besar yang mengandung pahala-pahala besar di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakum. Kemudian kita melihat bahwa setelah di dalam perjalanan pulang ini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Wadil Qira, ya, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sejumlah sahabatnya, ini muta'ajjilun ilal Madinah, faman arada minkum an yata'ajjal ma'i, fal yata'ajjal. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa aku ingin bergegas untuk lebih cepat kembali ke kota Madinah. Ya, aku ingin cepat kembali ke kota Madinah. Maka barang siapa yang di antara kalian yang ingin untuk bersegera bergegas kembali ke kota Madinah bersamaku, ayo, kata Nabi SAW, ayo bareng denganku untuk lebih cepat kembali ke kota Madinah. Beliau mempercepat perjalanannya untuk segera pulang ke kota Madinah. Itu yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika di arah perjalanan pulang dan sudah sampai di Wadil Qira. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sampailah ketika Nabi SAW dengan segera beliau arah pulang ini, beliau sampai di satu tempat yang disebut dengan Dhu Awan. Ya, Dhu Awan ini ada satu tempat yang dekat dengan kota Madinah. Kurang lebih perjalanan setengah hari, ya. Untuk sampai ke kota Madinah kurang tinggal setengah hari lagi. Jadi misalnya dari subuh sampai siang, insya Allah nyampe kota Madinah, begitu. Di situ beliau didatangi oleh sejumlah orang-orang munafikin Madinah yang baru selesai membangun masjid. Ya, baru selesai membangun masjid. Orang-orang munafik di kota Madinah baru selesai membangun masjid. Masjid itu mereka bangun di dekat Masjid Quba. Beliau minta mereka orang-orang munafik ini minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meresmikan istilahnya peresmian masjid itu agar Nabi SAW sholat di sana. Yang akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut masjid itu sebagai masjid Dirar, ya, disebut sebagai masjid Dirar, masjid yang mencelakakan. Nah, antum perhatikan di sini, ikhwanillah, jika baru saja kita melihat di dalam Jaisul Usrah yang di situ adalah perjalanan yang sangat berat, yang begitu tidak mudahnya. Namun ternyata ada sejumlah orang-orang munafik yang ikut serta bersama Nabi SAW di dalam peperangan tersebut. Sekarang kita membaca di dalam sirah, dan itu juga diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang munafik juga bangun masjid. Ya, mereka baru finish bangun masjid, selesai dibangun masjid. Mereka menghampiri Nabi SAW, mereka minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sholatlah di masjid yang baru kami bangun. Ini memberikan pesan-pesan besar kepada antum, kepada kita semuanya, ikhwanillah, rahimani wa rahimakumullah, bahwa orang-orang munafik di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih baik daripada munafik di era kita sekarang. Ya, jauh lebih baik. Dengan kemunafikannya, mereka berangkat jihad dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kemunafikannya, mereka bangun masjid. Mereka menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Ya, kalau munafik di era kita menampakkan identitas Islam dan di saat yang bersamaan menampakkan kekufuran, kesyirikan dan kebencian mereka kepada Islam. Itu mereka lakukan. Nah, ini antum perhatikan, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kesenjangan yang sangat signifikan antara munafik di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan munafik di zaman kita. Munafik di zaman kita terang-terangan menunjukkan kebenciannya terhadap
kegiatan-kegiatan yang bau Islam. Yang bau-bau Islam mereka nggak doyan. Oh, bangun masjid, ya yang lain dong. Ya, bangun fasilitas maksiat, mereka akan hadir. Bangun kegiatan-kegiatan yang bahkan misalnya untuk mengadakan event-event acara di tempat-tempat ibadah di luar masjid, mereka akan meramaikan dan memakmurkannya. Walaupun itu di tempat-tempat ibadah non-muslim. Mereka lakukan. Tapi jangan di masjid. Tidak mau ikut meramaikan masjid. Tidak apalagi membangun masjid. Apalagi berangkat jihad. Waduh, terlalu jauh bagi orang-orang munafik ini. Ya, kejauhan, kejauhan. Nah, ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah, antum perhatikan bagaimana orang-orang munafik di era Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun masjid. Subhanallah. Dan Allah abadikan hal ini di dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Taubah dari ayat 107 dan 108. Allah berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Surat At-Taubah ayat 107 dan 108. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang yang menjadikan masjid, ya, yang membangun masjid untuk membahayakan kaum muslimin dan kekufuran. Subhanallah. Jadi mereka ini membangun masjid, Allah Subhanahu wa taala singkap niat-niat yang ada di dalam hati mereka untuk memberikan madarat, iddiraran, ya, untuk memberikan madarat bagi orang-orang kaum muslimin dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memecah belah umat Islam. Ya, agar sebagian kaum muslimin sholat di situ dan mereka tidak lagi atau tidak mereka tidak lagi sholat di Masjid Quba, di mana Masjid Quba adalah yang pertama kali dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam sholat di sana, sehingga umat Islam dengan itu mereka terpisah dan terpecah. Nah, ikhwatal imam rahimani wa rahimakumullah, mereka membangun itu tujuannya adalah untuk memecah belah kesatuan umat Islam, membahayakan mereka untuk hal-hal yang bukan iman, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa irsada, dan mereka itu menjadikan masjid itu sebagai pos penantian. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang telah mereka sepakat untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Ya, yaitu Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib ini dikenal sebagai Abu Amir Al-Fasiq, seorang pendeta Yahudi yang bersepakat dengan orang-orang munafikin yang ada di kota Madinah untuk membuat untuk mendatangkan sejumlah orang dari Romawi. Dia berjanji, saya akan bawa pasukan dari Heraklius, dari Romawi, untuk menyerang Muhammad SAW. Sebentar lagi Madinah akan kita habisi. Ya, kamu buat pos dulu aja, pos di mana kita semua aktivitas dan gerak-gerik kita tidak diketahui oleh kaum muslimin, oleh Muhammad SAW dan orang-orang yang ada bersama beliau. Ya, maka dibangunlah masjid ini. Subhanallah. Dibangunlah masjid ini oleh mereka untuk membangun makar dan tipu daya terhadap kaum muslimin. Dan mereka mengatakan di dalam rencana pembangunan itu, mereka mengatakan wala yahlifunna in aradna illal husna, dan sungguh mereka bakal sumpah. Mereka bakal bersumpah in aradna illal husna, bahwa niat kami membangun masjid itu adalah niat-niat baik. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah bersaksi sesungguhnya mereka adalah pembohong. Subhanallah ikhwafillah. Niat ini sangat penting di dalam dinul Islam. Bahwa tidak cukup kita atau antum tertipu dengan sikap-sikap baik yang ditunjukkan oleh person tertentu, ormas tertentu, kelompok tertentu, organisasi tertentu.
yang antum mengetahui bahwa dia ini secara zahir, secara dominan, terlihat bahwa dia itu selalu berada di pihak melawan umat Islam. Tiba-tiba dalam satu fase, dalam satu waktu, dia tampil di depan antum untuk menunjukkan kepeduliannya kepada antum. Untuk melakukan kebaikan, berbagi-bagi hadiah, berbagi-bagi sedekah, ya, melakukan kebaikan tertentu, membangunkan sekolah, membangunkan tempat ibadah, dan lain sebagainya. Tapi antum tidak membaca apa mau mereka di balik itu semua. Apa pesan yang ingin mereka sampaikan. Ada seorang teman yang aktivis di dunia pendidikan. Dia ini pernah didatangi, anak tidak pasti anak tidak lupa, tidak ingat ya, salah satu gerakan dari Freemason atau dari kalau dari Lions Club atau yang semisalnya, anak lupa nama salah satu organisasi besar milik Yahudi yang menawarkan kepada teman ini untuk membangunkan satu sekolah. Dan ketika teman ini bertanya, apa yang kalian minta? Jadi tidak langsung diterima. Mungkin dia akan nitip kurikulum kah atau merubah ini atau tidak. Mereka tidak menginginkan apapun. Mereka cuma satu aja, nitip satu hal. Yang mau kami adalah menampilkan logo kami di sana. Ya, ini program jangka panjangnya mereka. Membuat logo itu menjadi sesuatu yang familiar di mata kaum muslimin. Kata teman saya enggak mau. Teman saya nolak. Ya, walaupun tidak ada syarat tambahan berupa adanya kurikulum lah, pesanan, titipan, ini itu dan lain sebagainya. Mereka cuma satu aja, supaya logo mereka dipampang di sekolahan itu, sehingga ditonton oleh siswa, oleh semua guru dan lain sebagainya. Sehingga nantinya ketika dengan logo yang sama mereka datang dan balik untuk menawarkan hal-hal yang berbeda, maka mereka akan sudah kebeli hati dan jiwa mereka dengan pemberian yang telah mereka terima sebelumnya. Akhirnya mereka nggak enakan, mereka kemudian mempersilahkan mereka sebagai tamu yang terhormat, dan kemudian sejumlah hal mereka masukkan lagi sebagai tambahan-tambahan selanjutnya. Nah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang seringkali karena kepolosan sebagian kaum muslimin, kemudian mereka tidak melihat hal ini sebagai salah satu metode mereka untuk merusak Islam dan umat Islam. Bahwa di dalam dinul Islam diajarkan tentang bagaimana umat Islam itu harus menjaga persatuan di antara mereka. Tidak boleh menjadi penyebab dan timbulnya pecah belah. Jangan sampai misalnya, dan ini sangat dibenci di dalam dinul Islam, seperti hal yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini. Membangun masjid tujuannya adalah untuk memisah antara umat Islam. Ikhwatal iman, jangan karena beda ormas misalnya, kemudian udah deh kita bangun masjid walaupun berhadap-hadapan. Dan itu pernah Anda lihat di kota Jakarta ini. Masjid yang sini Masjid Muhammadiyah, seberang jalan. Bukan jalan besar, bukan jalan raya, bukan. Ya jalan paling lebarnya adalah 7 atau 8 meter paling lebarnya jalan. Ya. Itu seberang jalan Masjid NU. Berhadap-hadapan. Saut-sautan dengan azan dan iqamatnya dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ini sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa harus sampai seperti itu? Sedangkan kegiatan dakwah ini adalah kegiatan yang sangat luas, yang sangat masif, yang sangat besar dibutuhkan oleh umat manusia, bukan cuma kaum muslimin. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah, juga bagaimana mereka orang-orang munafikin ini, mereka menjadikan masjid itu sebagai pos aktivitas dan kegiatan mereka. Ini telah ada di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membuat makar di dalam kegelapan yang tidak terbaca oleh mayoritas kaum muslimin. Jadi ikhwatal iman, rahimani wa rahimahullah, sejumlah kegiatan misalnya sejumlah kelompok-kelompok sesat, mereka mungkin akan melakukan tindakan yang serupa dengan membangun masjid,
dan itu menjadikan itu sebagai sarana untuk propaganda bagi mereka. Dan kita menyikapi masjid-masjid itu yang dibangun dengan pemikiran atau ide, misalnya kaum Syiah, Rafidhah, misalnya atau Khawarij, atau kelompok-kelompok yang sangat dominan dengan kesesataannya, misalnya yang terlihat bahkan bukan lagi bagian dari Islam seperti Ahmadiyah misalnya, ya. Dan kemudian dia membangun masjid, maka jangan sholat di sana. Allah ingatkan, la taqum fihi abada, la masjidun ussisa ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di masjid tersebut. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, wahai Muhammad, jangan kamu sholat di masjid itu. Ya, sungguh masjid yang pertama kali dibangun di atas pondasi takwa dari sejak hari pertama, yaitu hari pertama kedatangan Nabi SAW, yaitu Masjid Quba, adalah lebih layak kamu untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Ya, karena di dalam Masjid Quba terdapat orang-orang yang ingin untuk mensucikan diri mereka, ya, mensucikan diri mereka, baik dengan air, dengan dari hal-hal yang najis dan kotor, sebagaimana mereka tahara, melakukan tahara untuk sholat, dan kemudian mereka juga bersuci dengan menjauhkan diri dari dosa dan maksiat, dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, Masjid Quba dan Masjid Nabawi adalah dua masjid yang dibangun di atas takwa. Dan di ayat ini juga memberi rekomendasi kepada kita, ya, memberikan rekomendasi kepada kita, menjelaskan akan kemuliaan para sahabat. Allah menyebutkan tentang para sahabat, fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang sangat suka untuk mensucikan dirinya, dan Allah mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri. Allah menyebutkan bahwa Allah menyukai, mencintai mereka. Setelah turun ayat ini, ikhwatal iman, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi SAW memanggil Malik ibn Dukhshum, ya, dari Bani Salim bin Auf, dan Ma'an bin Adi dari Bani Al-Ajlan. Nabi SAW menyampaikan kepada keduanya, intaliqa ila hadzal masjidil zalimi ahluhu fahdimahu wa harriqahu. Kata Nabi SAW, pergilah kalian ke masjid ini, yang membangun masjid itu adalah orang zalim, hancurkan masjid itu, bakar, kata Nabi, hancurkan dan bakar. Maka mereka pun bergegas mendatangi masjid tersebut, mereka menyalakan api, mereka membakarnya dan menghancurkannya. Ini yang dikenal dengan Masjid Dirar, yang dibangun di era Nabi SAW untuk merencanakan makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, mereka membangun masjid itu untuk memberikan kemadaratan bagi umat Islam, untuk membuat kaum muslimin terpaling dari Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah tapi yang lain, dan menutupi makar mereka, tipu daya mereka dari mayoritas umat Islam, ya, karena namanya makar dan tipu daya harus dilakukan di kegelapan. Mereka menjadikan masjid itu sebagai bentuk ta'awun, kerjasama antara mereka satu dengan yang lainnya, dengan musuh-musuh agama ini, ya, dan mereka melakukan semua makar itu dengan jubah agama, dengan jubah agama. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setiap umat Islam, terutama para aktivis dakwahnya, harus sangat paham dengan hal-hal yang seperti ini, ya, harus sangat jeli. Jangan sampai mereka mudah untuk tertipu dan terkena kamuflase yang mereka tidak menyadari bahwa pada hakikatnya mereka sedang digiring kepada mensupport sebuah kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang pada hakikatnya menimbulkan madarat bagi Islam dan kaum muslimin. Ikhwatan iman rahimani wa rahimahullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah. Setelah itu, setelah melihat dari jauh kota Madinah, beliau SAW mengatakan, hadhihi Taibah.
au Taibah. Ya, ini adalah Taibah, tanah yang baik, kota yang baik, negeri yang baik, kota Madinah. Dan dijelaskan oleh para ulama terkait dengan pernyataan Nabi Taibah atau Taibah ini, atau Tabah, yang berarti baik. Baik penduduknya, baik negerinya, baik suasananya, ya, baik kehidupan di sana. Maka sekarang kita mulai melihat bahwa Anda melihat sejumlah konten di media sosial, ya, hijrah ke Madinah. Ya, dan itu bukan konten dari negeri kita saja, dari Indonesia, bahkan sejumlah mereka-mereka yang ada dari luar negeri pun, dari sejumlah negara di Amerika, Eropa, dan lain sebagainya, berpikir untuk mulai hijrah, ya, ke kota Madinah. Allahu Akbar. Karena memang Madinah adalah Taibah atau Taibah. Yang diantara kehebatannya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa Madinah ini dengan segala keramaiannya, namun antum tidak merasakan adanya hiruk pikuk di sana. Tidak mendengar kegaduhan. Itu di antara sifat tibah atau taibah atau tabah yang ada di kota Madinah. Sehingga kota itu menyerap kegaduhannya. Di sejumlah kota dengan jumlah pengunjung yang seramai itu, maka namanya tumpukan sampah, bau sampah, kotoran, itu akan mendominasi. Seperti itu ya, ratusan ribu. Sekali fase itu bisa ratusan ribu, bahkan juta orang datang ke kota itu. Tapi antum tidak melihat hal itu di kota Madinah. Dan segala keindahan yang luar biasa, suasana. Dan ketika disebut kata kota Madinah sendiri, yang terbersit di benak kita adalah kerinduan akan segala hal indah yang ada di kota itu. Segala hal penuh berkah yang ada di kota itu. Buat mereka yang pernah menjalankan ibadah haji maupun umrah, akan timbul rasa rindu dan kangennya untuk sekali lagi ke kota Madinah atau melihat kota Madinah. Setelah itu Nabi SAW melihat gunung Uhud. Ketika melihat gunung Uhud, beliau SAW mengatakan, "Hada Jubair." Fi riwayat, "Hada Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu." Ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun cinta kepada dia. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Gunung cinta kepada Nabi SAW. Gunung cinta kepada Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan kami pun cinta kepada dia. Bagaimana dengan antum? Bagaimana dengan kita? Jika gunung saja bisa punya perasaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai beliau, kaifa nahnu? Bagaimana dengan kita? Bagaimana sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Ala ukhbirukum bi khairi dulil ansar." Maukah kalian saya beritahu kampung terbaiknya Ansar itu yang mana? Karena orang dari saat dari dahulu, kan dulu ya, di zaman Nabi SAW dan di era-era awal Islam di kota Madinah ini, setiap kampung itu diisi oleh satu suku sendiri. Suku apa di kampung yang ini, suku apa di kampung itu, suku apa di kampung. Jadi nama kampung itu dikenali dengan sukunya. Ya, oh ini kampungnya Bani Fulan, kampungnya Bani Fulan, kampungnya Bani Fulan. Kalau berbeda suku tidak akan tinggal di kampung yang sama. Itu seperti itu mereka. Jadi membuat keeratan silaturahim di antara mereka sangat, ya, sangat terjaga satu dengan yang lain. Kemudian Nabi SAW ketika menanyakan, maukah kalian saya beritahu kampung terbaiknya Ansar ini yang mana? Maka para sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah, yang mana? Maka Nabi SAW menyebutkan Duru Bani Najjar, thumma Duru Bani Abdul Ashhal, thumma Duru Bani Sa'idah, atau Duru Bani Al-Harith ibn Al-Khazraj. Wa fi kulli Duril Ansari khair. Yaitu kampungnya Bani Najjar.
Setelah itu kampungnya Bani Abdul Ashhal. Setelah itu kampungnya Bani Sa'idah. Atau kampungnya Bani Al-Harith Ibn Al-Khazraj. Ini kampung-kampung yang terbaik. Wa fi kulli duril ansari khair. Semua kampungnya orang Ansar fihi khair. Semua kampungnya orang Ansar ada baik. Semua baik. Semua Madinah mumtaz. Mumtaz istimewa. Maka Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ya, beliau mendengar ini, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Kenapa beliau bertanya? Karena nama beliau atau nama kampungnya disebut belakangan oleh Nabi, yang paling belakang. Ya, Bani Harith ibn Khazraj. Kok belakangan yang disebut? Kok bukan yang pertama ya Rasulullah? Dia bertanya, ya Rasulullah, khayyar tajur al-ansari faja'altana akhiran. Ya Rasulullah, engkau memilih kampung-kampung Ansar dan engkau jadikan kampung kami yang paling belakangan ya Rasulullah. Maunya yang paling bagus. Subhanallah. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini memberikan pelajaran yang luar biasa di dalam, terutama kita di dalam berkomunikasi kepada sesama, ya, kepada orang-orang di bawahan kita ketika kita menyeleksi mana yang terbaik dan yang lebih baik, dan di antara yang baik dan yang semisal. Jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, awalaysa bihasbikum an takunu minal khiyar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa tidak cukup wahai Sa'ad, kalian termasuk di antara yang terbaik? Itu sudah cukup. Bahwa yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada khiyarud duril ansar, yang terbaik dari perkampungannya Ansar. Ketika kampungmu disebut sebagai yang terbaik, apa nggak cukup itu wahai Sa'ad? Nah, ini ya ikhwatal iman, di antara bentuk kecerdasan komunikasi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak menimbulkan sakit atau celah, keretakan di hati sebagian sahabatnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membesarkan hati mereka, tidak mengecilkan mereka, bahwa mereka adalah orang-orang besar, orang-orang baik, orang-orang hebat. Maka di sini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal itu kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ya, dan di sini juga antum, atau kita semuanya, bisa belajar ikhwatal iman, bahwa ketika kita memuji satu anak dari anak yang lain, misalnya kita memuji satu karyawan dari karyawan yang lainnya misalnya, bukan berarti pujian kepada yang satu adalah merendahkan bagi yang lain. Tidak selalu seperti itu kalimat pujian itu. Terkadang pujian itu membesarkan yang sesuai, yang satu, tapi juga membuka potensi bagi yang lain. Ini yang ditujukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah Ta'ala min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat lebih baik, khairun wa ahabbu ila Allah Ta'ala. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mukmin yang lemah. Tapi apakah terhenti sampai di situ? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi kullin khair. Dua-duanya juga baik. Mukmin yang kuat baik, mukmin yang lemah juga baik. Kenapa mukmin yang lemah juga baik? Karena dia mukmin. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan wa fi kullin khair, dua-duanya baik. Mukmin yang merasa dirinya lemah iman tidak kehilangan motivasi untuk memperkuat imannya. Kenapa? Karena mereka punya potensi kebaikan. Dan yang lebih baik lagi, dalam hal iman, lebih dicintai oleh Allah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, akan membangkitkan motivasi mereka untuk menjadi yang lebih baik, untuk lebih dicintai oleh Allah Subhanahu. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahmat. Di dalam perjalanan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk tahu 20 hari beliau stay di Tabuk dengan perjalanan yang sangat melelahkan, dengan segala dinamikanya, dengan segala kesusahannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam
menyampaikan satu hadis yang membuat para sahabat yang ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi terkejut dengan apa yang beliau sampaikan. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi hadis Anas bin Malik radhiyallahu. Ketika beliau balik dari perang Tabuk, sudah dekat dengan kota Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Inna bil Madinati aqwaman, masirtum masira, wala qata'tum wadiya, illa kanu ma'akum fi. Sesungguhnya di kota Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian menempuh satu jalan atau membelah satu lembah kecuali mereka bersama kalian di dalam pahala. Mereka tinggal di kota Madinah. Mereka nggak kemana-mana. Mereka tidak ikut jihad. Mereka tidak ikut berangkat. Mereka tidak mengalami segala kepenatan dan kesusahan yang dialami oleh seluruh pasukan ini. Mereka di kota Madinah. Tapi setiap langkah yang kalian tempuh, setiap lembah yang kalian lewati, setiap kelelahan dan keletihan dan kesusahan yang kalian hadapi, illa syarakukum fil ajar. Kecuali mereka pahalanya sama dengan kalian. Oh, Akbar. Para sahabat berkata, ya Rasulullah wahum bil Madinah. Ya Rasulullah, mereka di kota Madinah. Mereka di kota Madinah dan mereka dapat pahalanya kita. Allahu Akbar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahum bil Madinati habisahumul udhru. Mereka di kota Madinah. Namun sekasihan mereka terhalang oleh udhur. Karena ada udhur yang syar'i yang membuat mereka tidak berangkat jihad pada peristiwa perang Tabuk. Ini mengajarkan kepada antum dan kita semua ikhwatan iman pentingnya niat yang baik. Pentingnya ikhlas. Bahwa ikhlas itu menempatkan antum pada posisi-posisi besar. Menempatkan antum pada perjuangan-perjuangan hebat. Walaupun kita tidak hadir di sana. Semangat antum untuk membantu dan membela saudara-saudara kita yang mazlum, yang terzalimi di Gaza misalnya. Dengan segala kebengisan dan kejahatan orang-orang Yahudi dan yang membela mereka. Walaupun kita kaki dan tangan kita terbatas, kita tidak sanggup melakukan apapun kecuali dengan doa dan semaksimal yang bisa kita lakukan dengan donasi dan yang lain sebagainya. Tapi niat-niat itu dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada seseorang, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu adalah niatnya, adalah tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ikhwatal iman wa rahimakumullah, inilah sejumlah hal yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perjalanannya ketika pulang ke kota Madinah dari Tabuk. Nanti insya Allah di kajian kita yang akan datang, kita akan melihat bagaimana respon dan sambutan para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka ini menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sambutan mereka yang begitu antusias dan luar biasanya menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama para wanita, para anak-anak, ya, orang-orang tua yang memang tidak bisa berangkat. Mereka ini begitu excited, begitu antusiasnya untuk merespon dan menyambut datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disitulah ya mereka mengumandangkan sejumlah bait-bait syair untuk menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Telah terbit bulan purnama kepada kami dari arah Thaniyatul Wada', salah satu tempat yang dilewati oleh Nabi SAW. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selama seseorang itu berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, kita akan mendalami hal ini sambutan penduduk kota Madinah
akan kedatangan Rasulullah SAW dan keadaan atau status mereka-mereka yang tidak ikut perang Tabuk. Ini bagaimana status mereka, bagaimana kondisi mereka, apa yang terjadi antara mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang akan kita bahas nantinya pada kajian yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Oh, barakallahu fiik. Masya Allah, Ustazuna. Sangat indah sekali dan sangat di satu sisi ada keindahannya bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW eh, memberikan arahan kepada para sahabat dan di sini di surat At-Taubah ayat 107-108 ini kita dapat mempelajari bagaimana keharusan kewaspadaan kita terhadap orang-orang munafik begitu ya. Masya Allah. Allah musta'an, semoga kita terhindar dari orang-orang sifat-sifat munafik dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang munafik. Baik, baik, Amin. kita sudah memasuki sesi 2 ya ini sesi tanya jawab. Seperti biasa bagi jamaah yang ingin bertanya kami persilahkan. Pertanyaan dapat disampaikan melalui chatbox di Zoom meeting ini ataupun juga dapat disampaikan secara langsung atau interaktif bersama Ustazuna Ali dengan cara mengklik tombol raise hand terlebih dahulu. Dan Masya Allah di sini di tengah kajian tadi sudah ada yang bertanya dari Nah, Ustaz Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. nah, Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati dan selalu menjaga Pak Ustadz serta keluarga. Juga amin seluruh ya Allah. jamaah kajian yang hadir pada malam hari ini, yang langsung maupun juga tidak langsung. Amin ya Rabbal Alamin. Pertanyaannya, apakah aliran semisal Syiah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah itu masih bagian dari Islam atau apakah mereka ini sama seperti Ahmadiyah? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Taufik Barak. Para ulama melihat mereka itu tidak hitam putih. Artinya tidak mengatakan mereka muslim 100% dalam arti bahwa mereka itu tidak mengandung perbuatan-perbuatan kufur yang mereka lakukan dan tidak pula mengatakan bahwa mereka ini adalah kafir, ya. Namun mereka karena perbuatan bid'ah yang mereka lakukan, maka dilihat sejauh mana bid'ah yang mereka lakukan ini. Contoh misalnya dari sejumlah pertanyaan yang tadi ditanyain, contohnya Syiah, Rafid. Syiah ini sangat luas apa namanya eh, variasinya. Mereka memiliki spektrumnya ini sangat lebar. Kalau Ana boleh berikan perumpamaan, berikan contoh-contoh misalnya, masyarakat awam yang termakan dengan fitnahnya Syiah, orang-orang awam, orang-orang jahil, yang mereka hanya kemakan karena fitnah cinta Ahlul Bait, ya, cinta kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan itu kemudian mereka menjadi Syiah, maka mereka maklum, mereka orang-orang yang lebih ringan daripada ambil spektrum yang paling kental, yang paling bold, ya, yang paling dalam, ulamanya Syiah, yang mereka ini menjadi pemprovaganda yang menyampaikan ajaran Syiah, menyesatkan umat manusia, mencaci maki para sahabat, menghina ummahatul mukminin, mengatakan Al-Quran ini sudah dirubah-rubah dan palsu. Misalnya mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, di antara sifatnya adalah al-bada, tidak tahu suatu kejadian kecuali setelah kejadian itu terjadi baru tahu. Ya, kalau sudah sampai pada level yang paling bold ini, yang paling gelap, maka itu menunjukkan bahwa mereka ini bukan lagi Muslim. Mengatakan Al-Quran sudah dirubah, mengatakan Abu Bakar, Umar, Uthman kafir, ya, mengatakan Aisyah Ummul Mukminin kafir, mengatakan Allah disifati dengan sifat al-bada, maka mereka adalah orang-orang kafir, bukan lagi Muslim. Sama seperti Ahmadiyah. Tapi kalau yang paling tipis spektrumnya, tadi yang Anda sampaikan, maka mereka belum kafir. Para ulama sendiri memberikan kriteria terhadap kekafiran Syiah, ya, kafiran Syiah. Itu kalau meyakini hal-hal tadi, meyakini Al-Quran dirubah dan misalnya, baru mereka dikafirkan.
Kemudian yang kedua, Jahmiyah. Tadi yang ditanyakan terkait dengan Jahmiyah. Jahmiyah pun demikian juga. Jahmiyah ini punya spektrum yang sangat luas sekali. Kalau Jahmiyah yang paling ekstrim, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki nama dan sifat, ya, menolak semua nama dan semua sifat-sifat Allah, para ulama mengkafirkan kaum Jahmiyah, ya, yang selevel ini, yang mereka sampai menafikan dan menolak semua nama dan semua sifat-sifat Allah. Artinya sama seperti menolak ayat-ayat Al-Quran. Tapi ada yang mafanithul mu'tazilah, yang diistilahkan oleh para ulama, jadi Mu'tazilah yang banci, yang mereka ini menerima sebagian sifat, menolak sebagian sifat yang lainnya. Ya, seperti kaum Asy'ariyah yang disebutkan seperti itu oleh para ulama. Nah, ini kaum Asy'ariyah, tidak ada, setahu anak, tidak ada ulama yang mengkafirkan mereka. Ya, mereka bukan orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka itu terjebak di dalam takwil. Ya, orang yang terjebak di dalam takwil yang salah tidak dikafirkan. Walaupun bukan berarti bahwa mereka dikatakan benar. Mereka tetap dikatakan salah dan menyimpang, tapi tidak dikafirkan dan tidak boleh mengkafirkan. Wallahu a'lam bishawab. Oh, jadi Asy'ariyah itu eh, memang ada banyak syubhatnya gitu, tapi tidak sampai Tidak sampai kepada pada derajat level dikafirkan. kekafiran ya. Nah, sahih. Berbeda I dengan see. sikap Asy'ariyah terhadap Ahlus Sunnah. Sikap Asy'ariyah terhadap Ahlus Sunnah berbeda. Mereka mengkafirkan Ahlus Sunnah. Mereka mengatakan kita ini sebagai musyabbihat, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk mutlak kafir. Ya, ketika mengatakan Allah serupa dengan makhluk, ya. Dan juga misalnya seperti uh, Allahu Akbar, uh, Ar-Razi, Fakhrul Razi, Fakhruddin Ar-Razi, dia mengatakan Al-Imam Ibnu Khuzaimah yang menulis kitab At-Tauhid, ya, kitab Tauhid yang menjelaskan tentang nama dan sifat-sifat Allah, dia mengatakan, Ar-Razi mengatakan bahwa kitab itu bukanlah kitab tauhid tapi kitab syirik, ya. Beda sikap mereka terhadap Ahlus Hmm, Sunnah. baik, baik Ustaz, Masya Allah. Terima kasih Ustaz penjelasannya dan pencerahannya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya, boleh menyampaikan dengan mengklik tombol raise hand dan Masya Allah di sini sudah ada yang raise hand. Ataupun juga jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara eh, melalui teks dan melalui chat box kami persilahkan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Abi yang sudah raise hand. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, Ustadz, bisa nggak kita ini sebagai manusia biasa tuh tahu ada sifat-sifat kemunafikan dalam diri kita itu, apa kita itu mampu, Ustadz? Kan selama ini yang kita Hmm. dengarkan munafik itu hanya Allah yang tahu dan kita nggak tahu gitu, Ustadz. Itu apakah bisa? Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua, tadi mengenai persatuan tadi yang sempat antum singgung mengenai masjid itu. Sebetulnya kita ini kan Hmm. pengen ya ada persatuan gitu di antara umat, apa supaya kelihatan nih apa giroh Islam kita nih, eh, nampakkan diri kita ini. Tapi bagaimana Ustadz, kan kalau kita pengennya begini mereka tidak mau. Bahkan eh, yang ma'ruf ya, tokoh-tokoh mereka sendiri mengatakan bahwa selain daripada mereka itu salah gitu. Itu bagaimana tanggapannya akan hal ini, Ustaz? Itu boleh lebih spesifik nggak ke anak terkait dengan yang antum tanyakan yang kedua nih? Apa Ustaz, spesifiknya itu? Ya, artinya spesifik itu antum, hmm, yang antum maksud apa? Nah, belum. Afwan. Oh, yang pertanyaan kedua itu, Ustaz. Kedua, kedua. Iya, kan kita ini kan pengennya persatuan gitu antara Iya. ormas yang satu dengan yang lain gitu.
Tapi bagaimana Ya, mereka sendiri seringkali tokoh-tokohnya itu mengatakan bahwa selain golongan mereka itu salah gitu. Itu tanggapan kita tuh mestinya bagaimana gitu saat kan Allah kita barik kan fiik. sama yang lain nggak pernah begitu. Tapi mereka sendiri itu ma'ruf sekali mereka mengatakan begitu. Selain mereka itu Ya, salah. Hmm, itu gimana Allah Ustaz? barik fiik. Nah, eh, pertama, bagaimana kita ngukur kemunafikan dalam diri kita? Nasallallahu alaihi wasallam atau wal-afiyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan juga di dalam Al-Quranul Karim sejumlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita sejumlah sifat orang-orang munafikin seperti di awal surat Al-Baqarah, di surat An-Nisa, di surat At-Taubah, ya sejumlah ayat ya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada kita sifat dan ciri orang-orang munafik. Nah, dengan membaca ayat-ayat itu dan coba untuk mengukur dengan diri kita, di mana kita dari ayat-ayat tersebut. Ketika misalnya kita dapati nasallallahu salamata wal afiyah, jangan sampai ya. Namun ketika kita dapati hal itu ada pada diri kita, maka bergegaslah bertaubat kepada Allah. Bergegas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha menerima taubat. Bahkan orang-orang munafik pun ditawari untuk bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan mereka. Jadi cara yang mudah adalah dengan memahami sifat-sifat itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, dan diantaranya kalau Anda tidak salah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin di jilid yang pertama, beliau menyebutkan dan mengumpulkan sifat-sifat itu di dalam risalah itu, ya. Sifat-sifat orang munafik ini dikumpulkan oleh beliau, ya, karakter dan sifat orang munafik ini di dalam uh, kitab Madarijus Salikin di jilid yang pertama. Itu beliau menyampaikan sifat dan karakter mereka. Kita baca, kita lihat, kita perhatikan, dan bagaimana kita terhadap sifat-sifat itu. Jangan sampai kita paling marah kalau dikatakan munafik, ternyata 1, 2, 3, 5, 7, 10, atau 15 sifat dari orang-orang munafik itu ada pada kita. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian pertanyaan yang kedua, terkait dengan keinginan untuk bersatunya umat Islam adalah keinginan yang sangat mulia. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan sejumlah ayat Al-Quran menjelaskan untuk persatuan dan bersatunya umat Islam satu dengan yang lain. Namun, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, permasalahan ini menjadi sebuah permasalahan yang aneh dan unik bagi sebagian umat Islam. Kalau misalnya seorang Muslim mengatakan dirinya, saya Muslim, saya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak berafiliasi kepada satu ormas apapun, dan juga saya tidak berafiliasi kepada satu madhab apapun. Pernyataan ini menjadi sebuah pernyataan yang dianggap negatif, ya, pernyataan yang dianggap nyeleneh dan bahkan menyimpang. Ketika seseorang memilih dirinya untuk menjadi pengikut atau menjadi murni pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, tidak membranding dirinya dengan satu ormas tertentu dari ormas yang lainnya, atau satu firqah tertentu dari firqah yang lainnya, atau dari satu madhab tertentu dari madhab yang lainnya. Intinya kebenaran itu adalah apa yang Allah firmankan, apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diajarkan oleh para sahabat beliau dari Muhajirin wal Ansar, apa yang dipegang oleh generasi sesudah mereka dari generasi awal ini yang kita sebut dengan generasi tabi'in dan kemudian selanjutnya seperti itu. Itulah kebenaran, itulah Islam. Nah, ikhwatal iman, kita tahu bahwa keinginan persatuan itu keinginan seluruh kaum muslimin. Tapi keinginan itu jika tidak diiringi dengan niat yang ikhlas karena Allah dan juga tidak diiringi dengan cara yang benar, yaitu sama-sama dengan semangat yang sama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak memaksakan orang, ya, karena tidak akan mungkin kita bisa mengatakan kepada seluruh umat manusia, wahai umat manusia, kalau kalian mau benar, maka kalau kalian mau di atas jalan yang benar, ikutlah ormas yang didirikan oleh nenek moyang saya, oleh kakek saya, oleh guru saya, oleh mbah buyut saya, oleh pesantren saya, oleh ini dan seterusnya. Atas dasar apa kemudian kita
mengusulkan kepada seluruh kaum muslimin, jangan bicara kejauhan di seluruh muka bumi. Di tanah Jawa saja misalnya, kita mengilzamkan atau mengharuskan kepada mereka, supaya Islam itu menjadi baik, kalian harus sewarna dengan saya. Tidak boleh berbeda warnanya. Hal ini sesuatu yang mustahil. Kecuali sewarna itu adalah sesuai dengan Quran, Sunnah Nabi SAW, dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, para salafun saleh terdahulu. Hanya satu ini saja, alat pemersatu yang paling netral, yang paling logis, yang paling mudah kita mengajak kaum muslimin yang mau dengan tulus dan ikhlas mengikuti kebenaran untuk balik ke titik yang sama. Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian penjelasan dari Ustazana Ali pada Abi yang bertanya. Sebelum kami persilakan dari Umu Amr, ini ada satu pertanyaan dari yang melalui chat box yang ada sedikit ada berkaitan dengan pertanyaan kedua dari Abi Yahya. Ustaz mohon penjelasannya, bagaimana dengan komunitas seperti LDI yang menganggap di luar LDI itu najis? Seperti misalnya kalau kami datang ke rumah mereka berkunjung ya atau sholat di masjid komunitas LDI ini, eh, bekas sholatnya itu suka dibersihkan karena dianggap sebagai najis. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Ini di antara penyimpangan mereka, walaupun beberapa konten di media sosial mereka sendiri pun, mereka mencoba menepis akan hal ini. Mereka mencoba untuk mengklarifikasi hal itu di beberapa atau di sejumlah medsos mereka. Nah, ikhwatal iman rahimani, berpenampilan beda dari umat Islam yang lain dengan banyak hal ya, dengan banyak hal. Di antaranya ajaran-ajaran spesifik yang itu tertutup di antara mereka sendiri, bukan terhadap umat Islam yang lainnya. Mereka mengajarkan sejumlah hal, ilmu itu harus manqul dari guru ke guru ke guru ke guru mereka, ya. Yang kalau tidak manqul dari guru-guru mereka, maka itu dianggap sebagai sesat, menyimpang dan bahkan bukan Islam. Ini lebih berat daripada cuma ngepel jejak kita ketika sholat di masjid mereka. Itu lebih berat karena mereka telah memvonis di luar mereka non-muslim, kafir, dan bahkan ketika seseorang itu keluar dari mereka, menyatakan keluar dari LDI, maka orang itu sudah disikapi seperti orang kafir. Orang tua tidak menyapa anaknya, suami atau istri tidak menyapa pasangannya, dan seterusnya. Mereka dikucilkan dari lingkungan itu. Menjadi sesuatu yang sangat berat, ya. Menjadi sesuatu yang sangat berat bagi seseorang yang sudah, yang dari LDI keluar dari mereka, maka itu mereka mengalami intimidasi yang sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Ini banyak cerita yang sudah sangat masif yang kita dengar dari sejumlah orang, ya, karena pemahaman atau pemikiran yang menyimpang. Dan ini ikhwatan iman rahimani wa rahimahullah, sesuatu yang harus kita waspadai. Seorang muslim dengan akalnya yang jernih, dengan fitrahnya yang bersih, dengan istiqamah di atas Quran dan Sunnah, mereka akan menyadari bagaimana suatu kelompok minoritas kemudian mereka berasumsi bahwa seluruh umat Islam ini semuanya adalah sesat dan kafir, ya, sesat dan kafir. Dan mereka yang sumbernya muncul dari Kediri itu, kemudian mereka mengatakan bahwa mereka yang paling benar, tapi mereka tidak diberikan sedikit pun ke otoritas atau kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di kota Mekah atau Madinah atau yang lainnya. Walaupun sejumlah upaya untuk perbaikan kepada gerakan ini terus dilakukan, terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mereka-mereka ini terus setiap hari, setiap waktu terus semakin mendekati hidayah dan petunjuk. Karena menurut informasi yang sampai ke Anda juga bahwa sejumlah kader-kader mereka dari anak-anak tokoh-tokoh mereka mulai belajar agama sampai ke Timur Tengah, ke Mekah, ke Madinah, ke beberapa negara-negara Islam yang lainnya, dan mulai mengenal Islam dari tokoh-tokoh, dari ulama-ulama yang ada di sana, yang insya Allah ketika mereka kembali, atau bahkan di antara mereka sudah kembali,
itu memberikan pencerahan-pencerahan yang berbeda dengan apa yang mereka ini selama ini mereka terima dari guru-guru mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya dan Masya Allah ada beberapa juga asatiz dari mereka yang bertukar pikiran dengan Ustaz Aminur Bait begitu ya. Dan Nah, di antara mereka ada yang kembali ke jalur Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah atas izin Allah sudah atas itu pertolongan. direkam atau bagaimana Kang Z? Diskusi. Gimana Ustaz? Diskusi dengan Ustadz Ami itu ada rekamannya atau hasil Ada kesimpulan saja? di Ustadz Amin Nurbais pernah mengulas tentang LDI, kemudian ada di YouTube-nya juga Ustadz siapa ada tiga orang yang menceritakan beliau itu apa namanya hijrah ke Quran Sunnah begitu ya setelah menemui beberapa apa namanya diskusi-diskusi begitu penuturan mereka begitu ya penuturan mereka begitu jadi hasil diskusi dengan salah satunya yang Ustaz Aminur Bait gitu kemudian dengan asatidz yang lainnya juga begitu jadi alhamdulillah Oh, kembali ke dalam jalur ke jalur Al-Quran dan Sunnah begitu itu ada yang dari Jawa Timur dari Jogja juga ada begitu Ustaz Masya Allah. begitu alhamdulillah. Dan anak pun juga dulu SMP pernah ikut pengajiannya Ustaz. Oh iya, Waktu SMP Masya Allah. dan Masya Allah itu ketika bawa terjemah itu tidak boleh, nggak boleh bawa Iya, terjemah ini. Jadi harus mereka yang mentafsirkan begitu. iya. Pas Jadi paham pikir-pikir sini Quran, kok agak hadis aneh juga. gitu. Iya begitu Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah Allah masih memberikan keselamatan dan menunjuki kepada jalan Al-Quran dan Sunnah. Amin. Alhamdulillah. Tapi untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Umu Amr yang sudah raise hand dan ingin menyampaikan pertanyaan kami persilahkan Umu Amr. Tafadhol. Ya, Kang Zai, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz yang tidak pernah bosan, udah hampir 5 tahun membersamai kami Barakallahu fiik. di, Barakallahu. di kajian Sirah Nabawiyah ini. Ustadz yang ingin ditanyakan yang pertama adalah, bila kita melihat apabila, ini ada double Ustadz. Ya, apabila satu kejadian, misalnya kejadiannya jelas-jelas terjadi kemaksiatan. Misalnya seorang laki-laki ini bersuami, statusnya suami dan dengan eh, perempuan yang statusnya istri orang lain, kemudian meninggal salah satu di antaranya di hotel tersebut dan sedang melakukan yang tidak bermoral. Apakah ketika misalnya anggota keluarga mengalami hal tersebut, kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kemudian semoga husnul khatimah. Apakah itu diperbolehkan yang nyata-nyata kematiannya adalah dalam kemaksiatan? Mendoakan tetap didoakan, cuma untuk husnul khatimah ini aja Ustadz, mohon nasihatnya. Nah, Jazakumullahu khairan. barakallahu fiik. Itu menyelisihi fakta, ya. Ketika mengatakan orang yang mati dalam keadaan zina, mati bunuh diri, atau mati overdosis, ya. Kemudian mengatakan semoga husnul khatimah. Apa yang didoakan? Semoga husnul khatimah orang yang sudah su'ul khatimah, ya. Matinya sudah buruk, ya. Matinya su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Dan orang mati cuma sekali, tidak bisa dua kali, ya. Tidak bisa, oh sekarang matinya su'ul khatimah. Semoga nanti kalau mati lagi husnul khatimah. Kan nggak bisa begitu. Mendoakan itu terkait dengan sesuatu yang bakal terjadi. Maka dalam konteks ini, karena yang bersangkutan sudah mati su'ul khatimah, yang dilakukan kepada yang bersangkutan adalah dengan tetap memberikan hak kepada dia sebagai jenazah seorang muslim. Dengan dikafani, dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, dan didoakan. Allah maghfir lahu warhamhu, ampuni dia, rahmati dia, kasih dia, bersihkan dosa-dosanya, dan seterusnya. Doa-doa ini yang lebih logis dan yang lebih benar ketimbang mendoakan semoga husnul khatimah, karena kenyataannya sudah tidak husnul khatimah, ya. Fase su'ul dan husnul ini sudah lewat, tinggal fase berikutnya, apakah dia nanti diampuni atau diazab oleh Allah karena perbuatan dosa. Maka yang bisa diharapkan adalah fase sesudahnya,
Ya Allah, ampuni dia, maafkan kesalahannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Allah a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang kedua Ustadz, Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana pencerahannya tentang situasi ada suatu masjid yang pengurusnya itu sebagian besar adalah pengusaha tanda kutip di sini yang menjual di tokonya mereka itu lotre, rokok, minuman keras. Tapi mereka menyumbangkan rutin kepada masjid tersebut untuk operasional maupun untuk gaji imam. Karena khususnya di Amerika, Ustadz, rata-rata imam di sini adalah pegawai. Jadi yang dikontrak dan dibayar. Kemudian Ustadz, imam ini juga diberi koridor, jangan berkata ini, tidak boleh mendakwahkan ini dan seterusnya. Jadi melihat kondisi yang seperti ini, apakah sebaiknya bisa datang di masjid tersebut atau mencari masjid yang lainnya? Jazakumullahu khairan, Ustadz. barakallahu fiik. Yang harus dilakukan oleh masjid dan pengurus masjid tersebut adalah me- menumbuhkan sifat kemandirian mereka dari ketergantungan mereka dari orang-orang yang seperti itu. Ya, mereka harus membangkitkan kemandirian mereka. Antum-antum yang misalnya menyadari ya, ini harus mencoba mengganti switch dari sumber pendapatan masjid ini yang menggaji imamnya dari donatur yang seperti itu, supaya di switch diganti dengan orang-orang baru yang jauh lebih baik dan lebih saleh, lebih takut kepada Allah SWT. Sehingga masjid tersebut dan pengurusnya terselamatkan dari orang-orang yang seperti itu. Ya, itu yang harus dilakukan. Upayanya adalah bagaimana mengupayakan supaya melepaskan diri dari ketergantungan kepada orang-orang fasik tadi. Allah a'lam bishawab. Ya Ustadz, mungkin pertanyaan terakhir Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa taubat kita itu sudah diterima? Atau yang kedua, Ustadz, bagaimana kita juga mengetahui bahwa doa-doa kita ini diterima? Karena terkadang kita berdoa, kita menginginkan ini dan itu, tapi tidak terkabul. Apakah itu memang tidak dikabulkan? Dan taubat juga, apakah yang bisa dilakukan tanda-tanda bahwa taubat itu diterima? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada cara bagi seseorang untuk mengetahui apakah taubatnya itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat 117. Ya, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina tabauhu fi sa'atil 'usra. Ya, min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu dan seterusnya. Ya, di situ kita menyadari bahwa ayat ini, ayat 117 dari surat At-Taubah, nanti insya Allah di fase berikutnya di kajian kita akan membahas hal tersebut. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi, menerima taubatnya Muhajirin wal Ansar, menerima taubat mereka-mereka yang tidak ikut perang Tabuk karena karena kezaliman yang mereka perbuat, dan kemudian Allah memaafkan kesalahan mereka, itu Allah sampaikan. Nah, dari sini kita menyadari bahwa kita tidak mengetahui taubat kita diterima atau tidak, ya, kecuali dengan wahyu. Dan itu tidak masalah, ya. Tidak masalah kita tahu atau tidak tahu taubat kita diterima atau tidak. Karena tidak tahunya kita taubat kita diterima atau tidak akan semakin melecut kita untuk tetap istiqamah di jalur taubat. Melecut kita untuk tetap jangan coba-coba dan main-main dengan dosa yang kita telah bertaubat dari dosa tersebut. Jangan lagi berpikir untuk kalau yang kemarin udah diterima taubatnya, dosa lagi yang sama, ya, apalagi dosa-dosa besar. Karena
taubat itu penyesalan, taubat itu stop dari perbuatan dosa, taubat itu komitmen dari diri sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Nah, karena itu menjadi syarat dan ketentuan taubat, makanya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bagi kita menjaga diri di dalam jalur taubat seumur hidup menjadi sebuah amanah dan tanggung jawab yang tidak ada putus-putusnya. Maka dengan demikian, itu kita tidak perlu tahu taubatan diterima nggak ya, taubatan diterima nggak ya, nggak penting. Yang penting adalah apakah kita menjadi hamba Allah yang sudah lebih baik atau belum. Apakah kita yang menyatakan diri sudah bertaubat, merasakan kehidupan yang lebih baik di dalam iman dan takwa kepada Allah, atau masih asyik dan menikmati dosa-dosa yang katanya kita sudah taubat dari dosa-dosa tersebut. Kalau dia menyatakan sudah taubat, maka dia muncul penyesalan, kesedihan, benci dengan diri kita yang kemarin, jijik dengan diri kita yang kemarin yang pelaku maksiat. Nah, itulah taubat yang insya Allah benar, yang insya Allah Allah SWT menjadikan dia sebagai manusia yang lebih baik. Nah, jadi pesankan untuk anak pribadi dan untuk antum semuanya terkait dengan maksiat yang kita telah bertaubat darinya, jangan, sudah tidak perlu lagi mencari tahu apakah kita diterima atau tidak taubatnya, tapi apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang lebih baik saat ini, atau ternyata hati kita, diri kita masih seperti yang dulu, hati yang masih menikmati dan asyik dengan maksiat yang dilakukan, masih merindukan dosa itu. Nah, terus taubatnya yang mana? Kalau dia ternyata hatinya adalah masih seperti itu. Dan juga pertanyaan yang kedua terkait dengan doa yang dikabulkan. Ya, yakini tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Ya, itu ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, pasti aku kabulkan. Itu janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Maka antum harus yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kaya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kaya, Maha Dermawan. Ya, Allah Maha Kaya, Maha Dermawan. Hal-hal besar telah Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Kita diberi akal sehat, diciptakan sebagai manusia, diberi akal sehat oleh Allah, diberi panca indera, diberi penglihatan, pendengaran, diberi sejumlah nikmat besar, kehidupan, nyawa, keluarga yang cinta dan sayang kepada kita, dan sejumlah nikmat besar yang kita nggak pakai minta, tanpa minta, hidayah, iman dan Islam, tanpa minta. Terus yang kita minta, apakah ada yang lebih besar daripada yang telah Allah berikan tanpa minta? Yang kita minta kepada Allah jauh lebih remeh daripada apa yang telah Allah kasih ke kita. Nah, ini harus kita yakinkan ke dalam diri kita, tidak ada doa yang Allah bukan maha bakhil, sebaliknya Allah maha dermawan, Allah maha karim, maha pemberi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ustaz, mohon izin apakah boleh satu pertanyaan lagi Ustaz? Silakan. Baik, ini pertanyaan dari salah satu jamaah ikhwan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, apabila seseorang masih bisa jalan kaki dengan aman, dan ketika sholat 5 waktu dia malah duduk ketika sholatnya, apakah sholatnya ini sah dan apakah harus diulang? Demikian Ustaz pertanyaannya. Nah, dia sholatnya duduk, Ya, padahal jalan sholatnya bisa. duduk. Padahal jalan normal biasa, bisa. Nah, anak khawatir sholatnya nggak sah, karena berdiri itu menjadi rukun sholat. Ya, rukun, pilarnya sholat. Kalau dia tidak bisa berdiri, baru duduk. Shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan. Salatlah sambil berdiri. Kalau kamu tidak bisa, maka duduk. Ya. Tapi kalau misalnya sebagian orang mengatakan, Ustadz, ya, dia berjalan, oke. Tapi kalau dia membungkukkan badan menjadi berat. Duduk menjadi masalah karena ada masalah di saraf kaki, di pinggul misalnya, atau di punggung. Yang ketika dia berjalan, beban itu tidak terlalu terasa. Tapi ketika dia ruku atau sujud atau duduk, dia mengalami masalah-masalah itu. Maka bagaimana solusinya terhadap orang yang seperti ini? Memulai sholatnya sambil berdiri. Ketika hendak ruku, sujud, duduk. Ketika dia masuk rakaat kedua, berdiri lagi. Ya, seperti itu. Bukan kemudian itu menjadi pembenaran bagi dia
untuk duduk dari sejak awal sholat. Karena khawatir sholatnya tidak diterima oleh Allah karena dia meninggalkan salah satu rukun dari rukun sholat, yaitu berdiri. Ya, jadi jangan bermudah-mudahan dalam merosotkan diri begitu saja. Benar, benar. Itu bukan meruksakkan diri, itu menyesatkan diri. Iya, Karena misalkan dia. dia mampu berdiri, tapi dia sholat duduk. Dia berhadapan Hmm, dengan siapa? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus sadar bahwa dia dengan Allah. Dia harus berusaha, ketika tidak mampu baru berhentilah di batas ketidakmampuan itu. betul. Mungkin nanti akhi yang bertanya eh, bisa ditanyakan juga kepada orang yang duduk kayak gitu ya. Apakah betul memang ada kendala kesehatan atau memang ya pengennya begitu begitu ya. Harus Masya diklarifikasi, harus tabayun mungkin begitu. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Dan sebelum ditutup kajian pada malam hari ini, ada barangkali ada akhir kalam dari Ustadz di penghujung kajian Sirah Nabi edisi 22 September 2025 ini. Silakan Ustadz. Baik, insya Allah tema kita selanjutnya adalah nasib mereka yang tidak ikut perang Tabuk. Ya, nasib mereka yang tidak ikut perang Tabuk. Jadi kita akan mengklasifikasikan mereka-mereka yang tidak ikut perang Tabuk itu menjadi beberapa klasifikasi manusia, ya, karena mereka tidak satu tipe dan sejumlah tipe, yang ada yang dimaafkan, ada yang bahkan diberi keutamaan, sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, ya, yang kita kaji, dan juga ada yang mereka orang-orang munafik. Nah, ini nasib mereka yang tidak ikut perang Tabuk kita akan menjadi materi pembahasan kita yang akan datang. Dan ini untuk ingat ya ikhwatal iman bahwa yang kita kaji di peristiwa perang Tabuk ini adalah ghazwah terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Terakhir. Ya, Nabi SAW wafat di tahun ke-11 Hijriyah, dan beliau saat ini kita masuk di fase tahun ke-9 Hijriyah. Jadi tidak lama lagi ya insyaallah eh, kajian sirah ini akan sampai ke akhirnya, ya. Dan itu bagi kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, banyak hal yang pesan besar yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dari apa yang telah kita ketahui dari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah andai kata pun nanti kita sampai kepada fase akhir dari kajian sirah ini, bukan berarti bahwa kita sudah final dan sudah hatam, ya, karena banyak kisah, banyak hal yang disampaikan di dalam kajian ini, kita hanya menangkap dari sisi fakta sejarah saja. Kita hanya menangkap dari sisi itu. Kita tidak menangkap pesan besar diutusnya Nabi Muhammad SAW. Pesan besar bahwa beliau adalah seorang hamba Allah yang juga seorang manusia. Pesan besar bahwa beliau adalah sosok hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat suka maupun duka. Bahwa status paling menjadi hamba Allah yang terbaik tetap beliau jalani di dalam fase-fase yang paling sulit di dalam perjalanan hidup seorang manusia ketika menghadapi ujian-ujian berat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan-pesan besar ini terkadang miss dari kita, terlewat dari kita. Namun itu yang harus antum dan kita semuanya belajar untuk menangkapnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita anugerah yang besar, yang luar biasa dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya. Anugerah besar yang luar biasa sehingga membuat kita itu tidak mati gaya di dalam menyikapi ayat-ayat Al-Qur'an, perintah-perintah dan larangannya. Kita tahu kepada siapa kita harus mencontoh, seperti apa kita harus menjalankan, bagaimana kita harus meninggalkan, bagaimana kita harus bersikap. Itu semuanya akan antum dapati, akan kita dapati di dalam perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW. Maka semakin kenal Nabi kita Muhammad SAW, semakin tahu sirahnya, semakin dekat dengan beliau SAW, semakin membuat hidup seseorang itu menjadi lebih semakin bahagia, buat semakin tercerahkan, buat dia itu menjadi semakin ringan segala ujian-ujian berat yang dihadapinya, karena dia tidak akan mengalami
kita tidak akan mengalami ujian ya seperempat Nabi Muhammad SAW, apalagi setengahnya atau seperti Nabi, seperempatnya saja enggak. Terus kemudian kita banyak mengeluh ya dengan segala fasilitas yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita akan banyak belajar untuk bersyukur dan sabar dari apa yang kita kaji dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antum akan merasakan nikmatnya itu ketika terus berusaha untuk mengimplementasikan pelajaran sirah ini di dalam kehidupan. Ya, bagaimana terus bertanya ke dalam diri, sikap Nabi kalau kondisi begini gimana ya? Kalau kondisi begitu bagaimana ya? Sikap Nabi SAW bagaimana ya? Terus seperti itu. Berusaha untuk mencontoh beliau di dalam setiap persimpangan-persimpangan jalan, sikap-sikap yang harus ditempuh bagi seorang muslim yang orientasi besarnya bukan dunia, tapi akhirat. Karena itu Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah melihat segala sesuatunya cuma pragmatis duniawi. Beliau melihat dengan sangat global bagaimana nanti di akhirat, bagaimana nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwafillah yang kita pelajari dari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menganugerahkan kepada kita kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Amin. Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umatnya, sebagai hambanya, sebagai hamba Allah dan umat beliau yang setia, yang insya Allah kita akan dipertemukan dengan beliau di telaga beliau sallallahu nantinya. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Amin ya mujibah. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan kepada Ustazuna Ali Hasan Babazir hafizahullah taala yang telah membimbing kita untuk mengkaji ilmu sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah lebih dari 5 tahun karena sirah ini mulainya kalau nggak salah bulan April 2020. Di jilid Masya keempat ini, Allah. Masya Allah ya, Alhamdulillah Allah. kita mengikutinya secara istiqomah. Insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah terus sampai akhir jilid kitab Al-Lu'lu' Al-Maktun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun ini. Dan mudah-mudahan tadi pesan dari Ustaz juga, mudah-mudahan kita diberikan keteguhan keistiqomahan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliwa wa maulaha. Alhamdulillah dengan demikian kami haturkan banyak terima kasih kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir dan seluruh rekan-rekan di Bumiku Mengaji yang telah menyelenggarakan kajian pada malam hari ini. Tak lupa pula kami haturkan banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum kepada seluruh jamaah setia Bumiku Mengaji yang senantiasa mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan, di lain kajian bersama asatizat yang lain dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua usia yang bermanfaat, usia yang diisi dengan kehidupan yang baik ataupun juga husnul khotimah dan berakhir dengan husnul khotimah insyaallah. Barakallahu fikum atas nama kru Bumiku Mengaji yang bertugas pada malam hari ini mohon pamit undur diri. Selamat istirahat. Kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Barakallahu fiik. Selamat warahmatullahi istirahat. wabarakatuh. Ustaz. Ya, Ya, Ustaz.